Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum, selamat datang di podcast Sersan Horor Seram tapi tapi santai. Episode ke-70 Bang Sul ya. 70 Genap gila. genap episode 70. Veteran ini. Veteran dan 70. itu udah total berapa Bang Sul? 90 berarti ya. Waduh, Kalau 90 nih, dari mantap. episode 1 ya. Ini Oke. dari awal-awal kita belum ada yang kirim cerita Bang Sul ya. Sampai sekarang nih banyak Sampai banget nih ya. sampai sekarang kita numpuk ya cerita ya. Sampai gue mau kirim cerita juga masih ngantri nih gue nih. Oh, Bang Sul sendiri mau cerita country ya? Kirain. Ini ya kita Gila ya. terharu banget ya dari kita belum ada yang kirim cerita sampai ada yang pertama Betul, kirim betul. cerita sampai sekarang pada banyak yang kirim cerita ya. Keren banget ini. Alhamdulillah. Ini bukti kita mendapat dukungan dari teman-teman Bang Sul ya. Berterima kasih sekali kita ya. Terima kasih banget ya. Thank you banget teman-teman yang udah dukung kita sampai sekarang. Yoi, Dan di episode banyak. kenapa Bang Sul? Ya, lanjut. Oke, di episode yang ke-70 ini ya, kita ada satu cerita nih Bang Sul. Cukup Wah. panjang. Panjang ya? Ini udah pernah kirim sebelumnya. Ini Siapa, Bin? cerita Bin? keduanya dia, Olivia. Olivia. Mbak Oh, Olivia. Nah, Mbak Olivia ini Instagramnya ada nih Bang Sul, nanti kita cantumin ya. Pasti Bang Sul tahu yang mana nih. gue tahu nih. Mbak Dia Oli. hobi kucing nih kayak sama kayak gue. Oh ya? Yang Yoi. Instagramnya CCPCO. Benar Betul. itu? Dia, gue udah follow. Oh benar ya, benar ya. Udah gue follow back dia. Oh, ini Mbak Olivia Kucing. ya. Nah, Oh, sama-sama pecinta kucing ya Bang Sul ya? yoi. Yoi. Mantap. Oke, jadi Mbak Olivia itu waktu itu pernah kirim cerita. Gue udah gak terlalu inget sih cerita yang mana ya. Gue juga lupa tuh. Ini kini kirim lagi. Jadi judulnya adalah Penunggu Rumah Baru Bang Sul. Lihat ya, rumah baru aja udah dinunggu coba. Kelamaan gak ditungguin, makanya Makanya. nungguin. Nah, coba kita lihat. Ini ceritanya dari udah pengalaman dari tahun 2007 Bang Sul. Nanti kita akan lihat gimana nih Bang Sul ya. Oke. Langsung aja kali ya. Yoi. Seperti biasa Bang Sul. Apa? Pasang headset kalian. Matikan lampu Matikan lampu. dan Tangkap kengerian. kengeriannya. Setelah pesan-pesan, kenapa lu? Kenapa lu? Epilepsi Jangan, anjir. Habis makan mie tadi. Oh, habis makan mie, padas-padas. Iya. Ini Dan- sendoknya ketelan nih. Tangkap kengeriannya. Setelah pesan berikut, Berikut. selamat mendengarkan. Kembali lagi teman-teman Balik lagi guys. di podcast Sersan Horor, seram tapi santai, Seram tapi santai. episode ke-70. Judulnya adalah Penunggu Rumah Baru nih Bang Sul. Ya, Dari sambil ini ya. Mbak si Olivia. Olive ya, sambil stay at home ya kan. Kalau gue sih yang gue takutin bukan di rumah kan, karena kita di rumah aja nih kan, disuruh pemerintah kan. Gue bukan takut positif corona nih. Apa tuh? Gue takut bini gue positif hamil. Buset, nambah lagi dong 3. Ya, karena di rumah aja. Oh bener ya, bener. Ketemunya di dia lagi. Iya, daripada di rumah tetangga lu Bang Sul. Lah, bahaya. Tetangga aja hamil, laki lagi. Waduh, udah teh laki anjir. Oke, lanjut. Rahim sasetan nih. Rahim sasetan anjir. Ampun. Sikat Sikat. rumah baru ya. Nah, ini penunggu rumah baru ya dari Mbak Olivia. Instagramnya bisa di follow di Cesi Visio. Ini agak susah nih, nanti kita cantumin aja ya seperti biasa. Nah, ejaannya susah ya. Nah, ini ejaannya susah, mungkin kayaknya orang Brazil ini. Oh, bukan Santorini bukan. bukan. lebih aneh lagi aja. Santorini. Ini kayaknya Mbak Olivia ini Cesi ini orang Maldives ini maksud. Maldives ini orang Maldives. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, Mbak Olivia ini kirim via email. Dia tulis begini: Assalamualaikum Bang Sultoni dan Kevin. Waalaikumsalam Mbak Olive. Panggilnya Mbak Olive aja kan Bang Sul ya? Lebih enak ya. Nah, olive oil namanya. Olive oil nih. Kalau Olive tuh udah ada ini ya. Apa yang mbak YouTuber. Nah, itu Mbak Olive juga tuh ya. Yang nyalinya gede bener dah. Oh gila, hebat itu. Nah, ini Mbak obat ada. Nggak ada obat itu ya. Ini Mbak Olivia nih ya. Nah, Olivia nih.
Dia tulis begini, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih karena sudah bacain cerita gue yang pertama, katanya. Sama-sama Mbak Oke, Olivia, sama-sama Mbak meskipun kita Olivia. nggak inget ceritanya gimana. Nanti kita lihat lagi. Sorry. Nah, katanya Mbak Olivia ini mau lanjut cerita nih. Nah, gue mau lanjut cerita katanya. Kali ini pengalaman gue di tahun 2007 katanya. Jadi, tahun lalu lah. Udah lama Bang Sul ya. Nah, jadi saat itu gue baru menempati satu unit rumah di daerah Jakarta Selatan katanya Bang Sul. Jaksel ya. Nah, kata dia cerita dikit ya. Nah, itu kan komplek kecil nih Bang Sul. Oke. Nah, di komplek kecil ini tuh hanya ada 22 unit rumah. Berarti nggak banyak ya. Soalnya 22 cuma residen gitu ya. Ya eksklusif lah ya, 22 unit doang ya. Nah, katanya ukuran tanahnya juga nggak begitu luas Bang Sul. Nah, 2x2. Kuburan anjir. 2x2 kecil. Kuburan multiplayer anjir buat 2 orang. Nah, katanya komplek kecilnya itu ada di dalam pemukiman penduduk. Jadi mungkin lewatin rumah-rumah penduduk dulu baru ada komplek ya. Nah, katanya rumah gua itu satu-satunya rumah yang udah jadi katanya. Oh gitu. Jadi tapi lucu ya, dia bikinnya tuh baru rumahnya si Mbak Olive ini aja. Jadi 21 kafling yang lain masih tanah kosong cuy. Lucu gak? Lucu banget ya. Jadi tengah-tengah situ anjir serem banget. Nah, ini unik sih, unik. Nah, tapi di seberang perumahan itu udah ada rumah penduduk-penduduk lain. Jadi ya nggak spesifik banget sih sebenarnya sih. Nah, katanya gini, rumah gua ada di depan dan persis di hook. Di hook tuh kayak apa sih? Di ujung. Kayak letter L gitu ya, bukan ya? Atau sih? Nah, tusuk sate. Gitu kali ya. Persis, iya benar-benar persis di hook katanya. Nah, kata dia. Biasanya mahal Bin kalau yang hook. Oh, mahal ya? Oh, soalnya lebih apa namanya? Cakep. Jadi jalan sambungan gitu ya. Persimpangan. Betul sekali. Center. Kata dia ya jadi nggak sepi-sepi banget lah kata dia. Cukup dekat dengan penduduk katanya. Nah, gue pindah ke rumah itu kata dia 13 Januari 2007. Dia hafal loh. Berarti itu masih awal-awal 2007 ya. 13 Januari 2007 katanya. Hari Sabtu dia pindah. Jadi masih inget nih. Nah, waktu itu kata Mbak Olive sebelum dia pindah, dia sempat di warning, sempat dikasih peringatan sama orang tua pacarnya dia. Gitu. Soalnya orang tua pacarnya itu mungkin masih percaya penanggalan gitu kali maksudnya. Katanya gini, Nduk, kamu kok pindahan hari Sabtu, ndak baik katanya. Coba cari hari lain katanya gitu. Baru tahu Sabtu pindahan nggak boleh emangnya. Lu kan enak weekend anjing. Iya. Gua kagak usah cuti. Iya dong. Ya kan? Minggu udah langsung nempatin ya kan? Iya, Minggu masih ada waktu buat istirahat dulu. Ini soalnya kalau Senin hari kerja kan lu masih cuti dulu kan? Benar. Nah, ini masih menganut paham ini ya. Masih percayalah mungkin orang lama ya. Nah, Jawa kuno lah gitu ya. Habis itu cuma kan si Mbak Olive ini kan dasarnya emang nggak percaya dengan hari-hari baik begitu kan. Katanya soalnya di daerah asalnya Mbak Olive ini alias dari Mbak Olive kan dari Minangkabau. Orang Padang, orang Awak. Orang Padang nih. Katanya kalau di Minangkabau itu nggak ada aturan-aturan yang hari-hari baik katanya. Kata dia percayanya semua hari ya hari baik kata dia gitu deh. Ya, semua hari baik ya. Kecuali hari kiamat. Ya buset. Jangan sampai dah. Nah, katanya jadi ya dia cuekin mengabaikan saran sang ibu pacar katanya gitu. Oke. Udahlah katanya. Terus udah zaman sekarang nggak percaya juga aku gitu kan. Pokoknya dia cuekin sama dia. Nah, udah nih hari pertama dia pindah. Dia ditemenin sama kakak sepupunya sama suaminya. Kakak sepupu sama suaminya dia. Suami kakak sepupunya. Gitu ya. Terus nah habis itu semuanya berjalan lancar-lancar ya Bang Sul. Semua berjalan seperti biasa. Suami sepupu gue juga sempat azan saat maghrib katanya. Dan azan di situ. Dan kami sempat mengaji sampai Isya. Jadi udah di ngajiin tuh rumahnya tuh. Wah mantap, positif tuh. Nah habis itu malam kedua gue sudah tidur sendiri katanya. Waktu itu gue masih single kata dia Bang Sul. Wih mantap. Nah tapi alhamdulillah masih nggak ada masalah tuh kata dia.
Katanya tapi berani juga ya. Berani dia, gila. Rumah baru jadi satu. Baru jadi Tetangganya masih lumayan jauh. Dia tidur sendiri di situ. Tidur sendiri coba di situ. Mantap. Wah, nggak cukup serem apa itu anjir. Nah, katanya si Mbak Olive gini. Mbak Olive tuh hanya beradaptasi dengan suasana baru katanya. Rumahnya masih bau cat, Bang Sul. Waduh. Masih bau cat. Belum ada AC, belum ada gorden di jendelanya. Idih, masih kosongan aja udah gitu. Gue gak bisa tidur gue kalau jendela gue gak dikasih horden. Iya kan, gak bisa kan, gila lu cuy. Risih, iya benar. Kayak bukan soal goibnya, tapi soal kayak orang mondar-mandir. Iya, orang mondar-mandir kayak, aduh nggak privacy gitu deh. Nggak privacy. Nah, betul. Habis itu pas malam ketiga, kan malam 3 berarti Senin malam ya. Ya. Nah, baru deh kejadian cuy, Bang Sul. Apaan tuh, kata dia lumayan aneh dan serem nih, lumayan serem. Nah, kata si Mbak Olive gini, gue bukan anak indigo kata dia, tapi terkadang gue bisa ngerasakan dan melihat makhluk astral kata dia. Nah, wah, peka nih jatuhnya. Nah, peka, terutama saat gue sedang hate kata dia. Ya iya sih pasti sih. Itu manis banget baunya ya. Durian montong tuh baunya ngintil. Katanya gini, gue udah lama notice dengan kondisi ini. Maksudnya dia udah nyadar kalau dia itu peka, Bang Sul. Nah, habis itu katanya awalnya gue jadi drop setelah melihat mereka. Tapi semakin gue makin dewasa, gue jadi bisa mengendalikan kata dia gitu, Bang Sul. Wih, mantap. Nah, iya. Makin kebiasa lah dia lah ya. Nah, jadi pas dia malam ketiga, itu dia masuk kamar. Itu di jam 10-an, dia mau tidur. Nah, terus akhirnya si Mbak Olive ini tuh mikir, panas dah, gue tidur di lantai aja, kata Mbak Olive gitu. Karena kamarnya belum ada AC, jadi dia tidur di lantai dengan posisi tidur itu hadap ke pintu kamar. Oh, ada pintu. Nah, habis itu sekitar pukul 1 pagi, si Mbak Olive ini kebangun gara-gara dia kebelet pipis. Nah, aman nih, kan masih bangunnya juga normal nih, kebelet pipis. Nah, iya mas, panggilan alam ya. Nah, pas dia bangun, dia tuh ngelihat dari celah pintu, kan dia kan tidurnya ada pintu ya. Iya. Dari celah pintu tuh ada cahaya terang dari luar. Iya. Mantap nih. Dia heran nih, perasaan sebelum tidur lampu dapur sama lampu toilet udah gue matiin dah gitu kan. Nah, cuma ada 2 lampu yang masih diberi nyala tuh cuma lampu teras doang katanya. Kata dia, dan bener aja pas gue buka pintu kamar, gue liat keluar, pintu toilet sama dapur nyala cuy. Oh. Aneh ya, aneh. Soalnya dia ingetnya dia udah matiin aja gitu. Udah matiin. Tapi siapa tahu aja lupa kan, siapa tahu. Kita juga nggak tahu kan. Nah, terus setelah selesai dari toilet, tapi enggak sih. Kalau misalkan lu lupa, nggak mungkin lupa. Soalnya kan kalau misalkan lu emang masuk kamar dan lu emang dari awal hadapnya ke pintu, harusnya lu udah nyadar dong kalau lampunya nyala terus gitu kan. Nah, ya ini aneh cuy. Nah, kata dia setelah selesai dia buang air dan setelah dari toilet, dia balik nih. Nah, habis itu dia matiin semua lampunya, lampu dapur, lampu toilet. Habis itu dia balik kamar, tidur lagi, nggak ada apa-apa. Nah, tiba-tiba jam 3.15 pagi, dia kebangun lagi. Begitu dia buka mata, dia lihat di celah pintu itu lampunya nyala lagi. Buset. Nggak beres nih. Nggak beres. Gue keluar dari kamar dan bener aja lampu nyala cuy. Akhirnya gue nyalain semua lampu. Gue buka semua jendela, pintu depan dan teras samping. Gue nyalain TV, terus gue duduk di ruang tengah. Terus dia bilang gini, sebenarnya gue kesel cuy kata dia kan. Akhirnya dengan suara agak keras gue bilang begini, ini rumah punya gue katanya. Jadi kalau kalian mau tinggal di sini jangan ganggu gua katanya, ikutin aturan main yang gua buat di rumah ini katanya gitu. Galak juga ya. Galak juga dia. Nah, habis itu terus baru aja saya gua ngomel-ngomel, tiba-tiba blep, lampu di area belakang padam seketika katanya. Oh shit. Lalu sekian detik kemudian lampu itu nyala lagi katanya. Aduh anjay. Kayak saklarnya dipencet begitu katanya. Dan alhasil gue nggak tidur lagi sampai azan subuh katanya. Buset. Gila. Di posisi di ruang tamu tuh. Iya, di ruang tamu. Gila.
dengan TV-nya lah, anjir. Katanya itu kali pertama gue diusik oleh penghuni rumah baru katanya. Oh my gosh. Sejak malam itu gue nggak pernah lagi matiin lampu toilet dan dapur katanya. Oh, nyalain ya. Beberapa kali kalau gue nitip rumah ke ART, katanya kalau misalnya dia lagi keluar kota atau mudik, dia ART-nya gue pesanin untuk tidak mematikan lampu toilet dan dapur katanya. Ngepet, lu jadi ART-nya serem juga lu dipesanin begitu. Udah lupa kali termati sama dia nih. Ada apaan ya, kok dipesanin begini gue. Nah terus dia pernah cerita, terus Mbak Olive cerita juga, katanya sekali waktu pernah juga katanya gue ketemu sosok opa-opa berpiyama katanya. Opa Korea cuy. Buset ya. Bukan. Nah katanya ini Lee Min-ho kali ini. Oh, Lee Min-ho. Ini punya adik Lim Aibon. Bodoh amat. Aduh, kalau Vin Diesel saudaranya Vin Bensin nih. Ya betul juga. Benar juga. Vin Eceran. Nah, enggak, bukan opa-opa Korea, katanya sosok opa-opa berpiyama katanya, kayak orang Belanda gitu katanya cuy. Orang Belanda. Nah katanya emang sih perumahan gue ini tadinya emang empang, kayak rumah bangsul nih. Katanya rumahnya ini katanya empang yang dikeruk sama developer katanya. Oh anjir. Iya. Nah opa-opa itu sering terlihat di teras samping katanya. Terus ada juga anak-anak kecil yang kata temen gue juga bisa lihat, temennya ada yang bisa melihat sosok juga maksudnya. Oh ini home. Nah kata temennya ada anak kecil yang berasal dari rumah sebelah yang kosong katanya. Tapi tapi sering main ke rumahnya dia. Aduh. Karena mereka suka kalau gue nyanyi. Bagus nih suaranya nih. Emang suaranya bagus dia emang. Udah pernah denger gue. Udah pernah ya? Keren, mantap. Maksudnya yang begituan juga tahu kalau emang bagus sama kagak, dia tahu. Kalau datang berarti bagus. Ya? Iya. Jujur. Katanya, tapi gangguan itu nggak terlalu berarti, apalagi setelah gue menikah di tahun 2012 dan ada suami yang nemenin. Nggak sepi ya. Udah rame dah ya. Tapi berarti dari 2007 sampai 2012 berarti dia 5 tahun sendirian loh, hebat juga loh. Cuma sama pembantu loh. Rumahnya sendiri, baru ada sendiri kan? Iya makanya. Hebat. Wanita perkasa ini. Wanita perkasa nih. Nah habis itu katanya tahun 2016 rumahnya direnovasi katanya. Nah tukang yang bekerja renovasi rumahnya dia Bang Sule itu dimimpin anak-anak kecil agresif yang menunggu rumah gua. Agresif? Iya. Maksudnya apa nih? Ya mungkin yang sosok yang agak galak kali mungkin ya. Tapi anak kecil Anak kecil. Katanya setelah renov gue jadikan lantai 1 itu untuk praktek fisioterapi katanya. Dan pasien gue juga ada yang ngeliat anak kecil ngintip-ngintip dari void tangga di lantai 2. Oh my god. Gila. Katanya habis itu tahun 2017 rumahnya dijual Bang Sul. Dijual. Alhamdulillah katanya bayarnya itu nggak pernah diganggu sih katanya. Kalau nggak minta refund ntar anjir repot. Ya kan? Itu dia. Iya sih. Ribet juga ya. Iya. Nah katanya cuma mereka tetap aja menjalankan kebiasaan gue untuk menyalakan banyak lampu dalam rumah katanya. Katanya rumah jangan boleh gelap. Katanya gitu. Oke. Sekarang gue pindah ke Ciputat Timur katanya. Rumah yang sekarang pun banyak makhluknya katanya. Ya elah. Katanya keluar dari kandang macan masuk kandang singa. Itu dia, masuk kandang beruang. Nah, soalnya kasusnya sama nih Bang Sul di rumahnya yang baru. Rumah baru. Katanya secara dari 18 kafling rumah hanya 9 rumah yang sudah jadi katanya. Oh, ini mendingan dikit. Dia suka beli yang udah masih kosong-kosong gitu ya. Mbak Olive ya. Kenapa ya? Mungkin Mbak Olive orangnya demennya sesuatu yang masih baru kali. Jadi kualitasnya masih new lah, belum ada yang tempatin gitu ya. Masih grass dia mau coba. Masih grass, dia demennya masih brand new in box ya. Yo. Ntar udah bosan pindah lagi. Udah bosan pindah lagi. Itu udah agak rame dia pindah lagi. Kayak kucing beranak pindah mulu ya. Pindah. Nah, katanya yang lain masih berubah tanah kosong katanya. Tapi mereka nggak ada yang berani masuk ke rumah sih katanya, cuma di luar aja. Nah, katanya di depan rumah gua pun ada banyak pohon mangga dan poki-poki suka mejeng di situ kalau malam katanya. Shit, dia mejeng cuy. Sebenarnya mejeng nggak apa-apa sih kalau nggak ganggu aja ya Bang Suleh. Aduh, iya gitu. Sih mejeng. Iya. Katanya untung pasien gue nggak pernah digangguin katanya. Cuma ada sekali anak pasien gue yang ikut nganter ortunya fisioterapi pernah lihat tuh poki-poki katanya. Tapi berhubung anaknya indigo jadi biasa aja dia katanya.
Oh, udah biasa lihat ya. Nah, serunya Bang Sul di emailnya ini tuh di ada foto ininya, ada foto pohonnya disertakan ada juga. foto pohonnya. Nanti Boleh. Nanti aku kirim nih ke Bang Sul ya. Boleh dilampirin. Boleh Nanti lihat. kita lampirin Penasaran dulu gua. ya. Pohon Kenapa? mangga ya? Iya, pohon mangganya nih. Coba kita lihat ya. Oke. Katanya sekian dulu cerita gue kali ini. Maaf panjang banget. Nanti masih banyak cerita seru lainnya yang bakal gue share. Thank you Bang Sul dan Kevin yang sudah bacain cerita gue. Salam Sukitep. Thank you. Luar biasa. Sukitep. Thank you banget Mbak Olivia. Ceritanya keren banget. Itu yang aku paling demen part yang dia lihat lampunya nyala mulu anjir. dia agak gertak ya Mbak Olive ya. Lampunya matiin cuy. Iya, terus makanya nyalain lagi. Semua hanya ngeri anjir. Anjay. Keren banget. Kalau udah bisa gerakin benda kayak ilmunya agak tinggi ya, agak susah ya. Itu agak berat tuh. Sebenarnya siapa yang duluan tinggal di situ ya pasti penghuninya sih. Dia paling kalau udah lama bisa udah ribuan tahun di situ ya kan. Bener. Ya mungkin sebelum peta atlas dibikin dia udah di situ juga itu saking lamanya. Iya, udah susah ngusirnya juga susah ya kan. Kalau ngusir juga kita kayak kurang ajar. Iya, kalau udah dengkot mah susah ya. Iya, benar. Makanya dia marah itu ya. Tapi keren ya ceritanya Mbak Olivia ya. Ini pindah rumah kirain aman ya. Iya, kirain aman. Sama aja. Cuma at least yang di rumah sini lu nggak perlu ribet harus nyalain lampu terus ya. Listriknya mahal soalnya, ngeselin. Untung tuh Goib nggak minta nyalain AC kan, repot anjing. Mbak, wifi jadi matiin ya. Mbaknya kalau pergi lama wifi jadi matiin ya. Oh, sip. Aduh. Aslinya dimantiin kata pocong terbedak gue luntur. Nah itu dia gue gerah di sini. Ntar gue ganti jaket. Ada sweater ya. Aduh, gue matiin AC, lu ngoceh. Ntar gue nyalain AC, lu pilek aja. Serba salah. Oke lah. Keren banget ya. Keren cerita dari Mbak Olive ya. Thank you banget. Ini dia serunya dia sertain foto juga nih. Nanti kita sertain di Instagram ya maksudnya. Thank you banget. Penasaran nanti kirim juga. Gue dulu Pin. Pengen lihat pohonnya nih. Sip boleh. Oke, itu aja sih. Emang ini sih Pin. Kenapa? Si siapa? Mbak Olive. Suara juga bagus kan nih, pernah gue lihat di IG-nya. Keren suaranya, bener. Nggak bohong gue, serius. Pantas itu demit juga tahu yang mana bagus ya. Iya, mantep banget pokoknya kalau denger suara tuh merinding gitu. Kayaknya emang. Kenapa tuh? Bener-bener penyanyi deh sih. Oh, kirain suaranya Goib merinding juga. Kagak. Ya bener. Dia suaranya bagus deh. Gue sih saranin duet sama Steven Seagal. Beda. Oh lah. Mending sama Adera aja. Nah itu dia. Aduh keren. Mantap nih, lah ya Mbak Olive ya. Coba Bang Sul bisa buka WhatsApp gak nih? WhatsApp? Aku ada kirim tuh. Nah ini pohonnya gede juga nih, lumayan nih. Tuh. Ini fotonya siang-siang sih. WhatsApp. Oh ini dia. Ada gak? Oh udah. Nah pohonnya begitu tuh. Gede cuy. Gede ya? Oh bercabang gitu ya. Ada cabang nih tuh. Cabang 2 ya. Aku bayanginnya tuh suka duduk di situ tuh pokinya tuh. Nggak tahu juga tuh duduk di mana tuh. Itu di antara dua. Di selipan kali. Di selipan itu tuh. Enak bener. Mungkin kalau duduk kayaknya nggak bisa ya. Ntar dirinya minta tolong sama orang tuh. Oh iya bener. Kan? Rebahan bisa lah, rebahan dikit. Bos, bisa. Tolongin kali bos. Pernah lihat gue pocong duduk. Iya kan, bos tolongin kali bos. Bos. Cuek amat jadi orang. Tolongin kali bos. Gitu ya. Aduh. Lucu. Bos kapas gue copot bos. Tolongin. Pasangin retouch lagi bos. Anjir. Pohonnya tapi ini Pin ya. Apaan tuh? Rindang banget ya. Rindang banget. Tapi kelihatan sih itu kalau malam lu nggak kebayang tentu. Iya cuy, gede banget sih. Ini kayaknya ada mall ya, rindang bener. Buset. Aduh, oke itu cerita dari Mbak Olive ya. Siap. Keren banget Mbak Olive. Makasih ya. Thank you Mbak Olive. Nah, itu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah stay tune sama kita di episode ke-70. 70 kita thank you rentah kita. Thank you. Benar. Dan teman-teman seperti biasa yang kalian ingin mengirimkan cerita horor bisa ke Sersan Horor
@gmail.com. Betul, @gmail.com, R-nya 1, atau bisa ke Instagram maksudnya. Ya, follow IG juga kita di Sersan Horror FM. Betul, follow kita di Instagram dan subscribe kita di YouTube juga maksudnya. Karena pasti. Kalau misalnya kita buat video baru pasti kita langsung masuk ke situ, jadi teman-teman langsung dapat notifnya. Oke, itu aja. Mantap. Seperti biasa, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya. Dan atau pembawaannya kurang gimana. Pokoknya kalau misalkan ada apa-apa kurang berkenan, bilang di komentar aja atau di DM kita juga boleh. Oke? Boleh. Terima kasih sekali lagi teman-teman dan sampai jumpa di episode ke-71. Selamat malam. Wassalamualaikum.